Biasanya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya, itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong. Macam-macam fitnah terhadap dia. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar. Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara, itu ada dialog. Apalagi mantan presiden. Kalau Soekarno bilang, ini dadaku, mana dadamu? Tanggapin dong. Maka aku bilang, pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu pemilu, panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear. Tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan. Berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Saya pikir nggak adil itu. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya untuk itu? Kepentingannya apa sih Pak? Logikanya? Logikanya jelasin. Gitu loh. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke. Kita hormatin itu. Beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Profesor karena sudah beda tahun. Tetapi pada masa Jokowi tahun 1985 ya, itu rektornya masih menyebut baru pada tahap doktor. Dan itu disampaikan pada saat pelepasan jenazah. Jadi memang namanya kepalsuan, pemirsa, biasanya ditutup dengan kebohongan dan kepalsuan lain, dan karena mungkin dikejar waktu, ya, itu akhirnya buru-buru, dan karena buru-buru itulah akhirnya gak cermat, ya. Ini cara membela dirinya itu seperti apa, ya, itu agak berat banget, ya. Apalagi kalau sekedar dimintai, coba ijazahnya Jokowi itu difoto pakai HP gitu kan, bukan difotokopi. Nah, kira-kira hasilnya kayak apa? Persisnya itu. Serat kertasnya kayak apa yang digunakan. Masih persoalan-persoalan yang saya kira menjadikan kita semakin yakin. Nah, ini bisa jadi nanti sekitar tanggal 15 April, kabarnya juga Pak, ada aktivis dari Jakarta itu akan geruduk ke Yogyakarta, ya, sekalian datang dan beraudiensi tidak hanya dengan rektornya, Ova Emilia, tetapi juga dengan dekannya, ya. Dorong mereka untuk berani maju di hadapan pengadilan untuk memberikan penjelasan bahwa memang Jokowi itu tidak memalsukan ijazah. Kalau memang ada data dan fakta yang bisa dibawa. Dan Rismon Sianipar saya kira menjadi pihak yang sangat penting untuk bisa dihadirkan, karena memang semuanya palsu itu kelihatan semua. Jadinya itu kelihatan semua gitu ya. Termasuk ternyata itu bukan hanya ijazahnya di Gajah Mada, di SMA-nya pun palsu. Itu ditegaskan oleh oleh Bambang Tri. Bahkan tidak hanya di SMA, di SD pun kelihatan
palsu karena format ijazah SD-nya ya miliknya Jokowi itu berbeda dengan yang lain. Nggak ada gambar Garudanya di atas. Tuh pemirsa. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah disidangkan sampai tingkat pengadilan tinggi. Dua-dua sidang itu membuktikan tidak adanya ijazah palsu atau tidak dimilikinya ijazah oleh Jokowi. Karena tidak diperlihatkan di persidangan. Jadi yang terbukti tidak adanya ijazah palsu. Iya begitu. Berarti dia punya ijazah dong. Yang tidak membawa ijazah asli. Oh ya. Oke. Ini mesti jelas nih. Hukumnya harus jelas. Silakan berkomentar. Satu, apa yang disebut ijazah? Ijazah tuh sekarang udah nggak begitu penting sebenarnya kan? Karena orang yang dilihat adalah ekspertisnya, bukan ijazahnya. Zaman dulu itu penting. Karena orang melihat seolah-olah ijazah itu ukuran rasionalitas orang, kemampuan orang. Tapi sekarang udah nggak begitu penting. Jadi pertanyaannya kalau menggugat, relevansi kepentingannya masih ada nggak? Itu kan? Itu satu. Tapi yang kedua yang saya tahu, dasar gugatan itu bukan soal pentingan itunya. Semua syarat untuk menjadi pejabat negara itu, lo bisa tebak nih arah gugatan ini. Itu memerlukan alat konfirmasi, bukan hanya bukti diri berupa KTP, tapi juga sejauh mana jenjang pendidikannya. Karena itu dijadikan syarat kan. Itu kan syarat menjadi pejabat negara biasanya kan jenjang pendidikan kan. Nah itu artinya sebenarnya gugatan ini sasarannya ingin mendorong apakah jabatan-jabatan yang diemban seseorang yang ijazahnya dipersoalkan itu justified atau tidak. Dan itu artinya ujungnya legalitasnya punya apa enggak. Dan itu bisa mendekonstruksi seluruh periode kepemimpinan seseorang yang ijazahnya diduga palsu. Begitu kan kira-kira ujungnya? Betul. Terus apa yang ending yang di endingnya menurut versi Anda? Saya pikir ini kesempatan emas bagi pengadilan untuk membuktikan sebenarnya apakah memang ijazah itu ada atau tidak. Iya betul. Satu itu. Kalau udah ada baru kemudian kan pertanyaannya palsu atau tidak sangat tergantung dari ada tidaknya ijazah gitu. Kalau nggak ada ijazah terus kita mau bilang palsu aja bukan palsu, emang nggak punya ijazah. Tapi sampai detik ini sudah 30 orang saksi. 3 dari kita ahli, satunya Rocky Gerung, Profesor Aceng, sama Dr. Taufik, ahli pidana. Dari mereka 27 orang. 5 ahli, selebihnya biasa, teman SD, teman SMP. Sobat Egi, pertanyaan sederhana. Kalau ahli kan ngomong soal pendapat, keahliannya. Ijazah itu ngomong soal peristiwa, Bos. Betul. Ini ada nggak nih barang itu? Makanya saya bagi-bagi. Ada yang ahli, ada yang fakta. Nah, fakta menunjukkan tidak ada yang pernah lihat ijazah aslinya. Tidak ada yang pernah. Satupun dari SD, SMP, SMA. Ya. Ini yang menarik sebenarnya gini. Kan kalau alul azas di hukum perdata tuh kan gini, siapa mendalilkan dia membuktikan. Itu perdata. Iya. Ini pidana, Bos, yang di Solo. Iya kan gugatan lu sekarang lu jangan bilang gugatan lu kan perdata. Maka saya ingin buktikannya hasil dari sidang perdata pidana. Orang itu kena nggak dihukum nggak Bambang Tri? Dihukum 4 tahun. Oke. Kalau begitu 6 tahun. Ini ya memaksakan narasumber yang nggak nyebutin. Nggak apa-apa. Ini disinilah objektivitas.
Ini objektif Bang, nggak apa-apa Bang. Saya menduga sebenarnya argumen yang mau dibangun oleh Egy itu adalah satu. Ini siapa dulu orangnya? Kita membahas diskusi siapa ini orangnya? Lu yang lu gugat siapa? Jokowi lah. Oh Jokowi presiden sekarang. Iya. Oh, harus jelas dong namanya. Saya dulu, karena saya ngikutin kasusnya. Oke. Saya tutup ini kan udah mau jalan. Jadi gini Bos. Jadi dalam pandangan saya, Egy dengan sangat cerdas mau menggunakan proses pidana itu untuk membuktikan dalilnya, ya kan? Dan yang mau dipakai itu adalah keterangan saksi di muka persidangan. Fakta-fakta persidangan pidana. Fakta persidangan di bawah sumpah. Ya, di bawah sumpah. Ya kan? Nah, kalau ini bisa dipakai dan diakui, maka itu menjadi menarik. Tapi lagi-lagi sebenarnya ini bukan soal kecerdasan hakim. Mau nggak hakim memeriksa itu? Iya. Itu aja sih sebenarnya. Egy, terima kasih ya. Selamat berjuang. Sukses untuk di tempat kerjanya. Aku kasih ke siapa nih? Mas Bambang mau pergi, kita persilakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menjawabnya dari sudut hukum tata negara ya. Kenapa hal ini penting? Karena presiden itu adalah jabatan terpenting dalam sistem pemerintahan presidensial. Karena itu tidak boleh ada keraguan-raguan terhadap dasar legitimasi seorang presiden dipilih kemudian dilantik sebagai presiden. Kita tahu bahwa ijazah yang dipersoalkan kan ijazah S1, ijazah SMA juga ya. Iya. Nah, sampai SD itu adalah persyaratan untuk menjadi calon presiden. Dan kita tahu persyaratannya itu ijazah SD, SMP sampai SMA. Iya. Kalau S1 itu bukan wajib. Kalau seandainya ternyata di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa ijazah itu tidak pernah ada, maka secara teoritis syarat untuk menjadi presiden itu sudah tidak terpenuhi lagi. Sehingga bisa dikatakan batal demi hukum. Gini, karena ini hukum tata negara, bukan ranah hukum lain. Batal demi hukum kan harus ditindaklanjuti dengan proses impeachment, proses pemberhentian. Tapi yang paling bagus adalah memang mengundurkan diri paling cepat. Tidak ada proses lain. Kan mengundurkan diri malam ini juga bisa dan lain sebagainya. Nah, sehingga pengadilan ini menurut saya mudah-mudahan mampu membuktikan sakwasangka yang belum terjawab juga ketika Bambang Tri dan Gus Nur. Jangan lupa ada Gus Nur, ada Bambang Tri dihukum berdasarkan dianggap menyebarkan berita bohong karena mereka kan Gus Nur dan Bambang Tri melakukan sumpah mubahalah. Bambang Tri membuat karya tulis dan dalam karya tulis yang saya baca itu mengatakan ijazah Jokowi Jokowi Undercover 2 mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak ada ya. Ijazahnya itu palsu dengan berbagai versi kata-kata. Ya, betul. Lalu dipanggil dalam podcast Gus Nur, lalu Gus Nur menantang untuk sumpah mubahalah. Bambang Tri bersedia. Tapi akhirnya dua orang tersebut dianggap menyebarkan berita bohong. Sebenarnya konstruksinya itu kan berita bohong soal ijazah Presiden Jokowi. Nah, dalam sidang yang saya ikuti secara intens, tidak ada satupun memang saksi yang melihat ijazah asli tersebut. Maka kan secara penafsiran terbalik ya, kontradiksio ya, harusnya kan apa yang dikatakan Bambang Tri atau yang dituliskan Bambang Tri yang kemudian diperkuat dengan mubahalah itu paling tidak belum bisa dibantah, tak terbantahkan. Sehingga sebenarnya harusnya kan tidak ada dasar untuk menghukum baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Oke, tetapi permasalahannya adalah kita tidak tahu kenapa beliau tetap dihukum, dan saya baca terakhir sudah sampai tingkat Mahkamah Agung hukumannya ini. Sekarang dan Mahkamah Agung ditolak. Iya. Kasasinya, Pak. Iya, kasasinya. Iya, sudah inkrah dan 6 tahun, 6 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sudah inkrah. Jadi dari 6 tahun ke 4 tahun dikurangi ya. Nah, sudah inkrah 4 tahun. Tapi itu kan menurut saya hukuman yang berat sekali bagi seorang warga negara yang sebenarnya cuma membuat karya ilmiah saja. Pertanyaannya adalah sekarang apa gunanya gugatan perdata ini, perbuatan melawan hukum? Gunanya menurut saya adalah kembali menjadi medan ajang untuk membuktikan apakah ijazah itu ada atau tidak. Nah, tentu
fakta-fakta yang bisa dikemukakan mudah-mudahan bisa diterima oleh hakim adalah apa yang tersaji di persidangan pidananya, ya, walaupun ujungnya dihukum, tetapi fakta persidangan tidak pernah membuktikan adanya ijazah itu. Apakah Jadi bisa itu jadi alat bukti? saya kira karena ini merupakan sebuah apa istilahnya ya, sebuah pencarian kebenaran substantif, harusnya hakim mau menerima dong. Kebenaran material. Iya, kebenaran material, ya kan? Jadi karena ini merupakan kebenaran material, tidak formil yang dicari, maka harusnya mau menerima. Sebenarnya ini kan sengketa sengketa perdata, perbuatan melawan hukum yang dimensinya publik, dimensinya tata negara sesungguhnya. Harusnya besok-besok ya, kalau kita melakukan reformasi hukum, gugatan seperti ini harusnya di Mahkamah Konstitusi aja, gugatan keabsahan seorang presiden, biar tidak lari kemana-mana. Bukan di PN ya? Iya, bukan di PN. Karena Tapi kalau kan PN nggak ada pelarangan itu juga. Nggak ada larang, tapi maksud saya untuk ius constituendumnya, ya kan? Untuk ke depan. Nah, mudah-mudahan ini ditangkap juga oleh DPR dan DPD. Ditangkap dalam pengertian untuk menjadi impeachment. Belum tentu, karena kan kita mencari kebenaran materialnya dulu. Ditangkap untuk digelarnya hak angket. Manggil presiden. Iya, hak angket itu hak melakukan penyelidikan. Seharusnya ini menjadi sama hak bertanya juga bisa. Kalau bertanya saya kira nggak perlu lagi ya, karena ini kan sudah hak angket langsung melakukan penyelidikan buat tim angket ya, pansus ya kan, pansus angket, dan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dan ini so easy, mudah sekali membuktikannya. Kenapa diangkat menjadi pansus angket? Biar ini diselesaikan antar institusi, bukan lagi orang perseorangan warga negara yang punya konsekuensi, ditekan, kemudian dihukum, dipenjarakan dan lain sebagainya. Nah, kalau soal angket mengangket, nah Bang Yani yang di samping saya sudah punya pengalaman ini kan. Pernah jadi anggota DPR. Iya, pernah jadi anggota DPR dan dulu paling jagoan di Komisi 3. Jawab itu dulu. Jawablah. Sama-sama Kito Galuh. Jadi Kito. yang pertama yang paling penting itu menurut saya Bang Egy. Ya silakan. Apa yang dikemukakan oleh Keren Cadas. Nah, ini Keren Cadas beliau ini ya kan. Refli Haru. RH Channel. Itu adalah karena ini sesungguhnya tidak bisa hanya dilihat semata-mata perdata. Kan gugatannya Om Egy ini kan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum kan. Betul. Tapi tidak bisa hanya meletakkan dalam perspektif perbuatan melawan hukum yang dalam perspektif perdata. Karena ini menyangkut adalah jabatan yang tinggi di Republik ini adalah salah satu syarat orang untuk menjadi presiden itu ada di undang-undang, ada di undang-undang dasar, ada di undang-undang ya. Yaitu syaratnya itu minimal SMA. Ijazahnya SMA. Kan ini kan dipersoalkan ijazahnya SMA. Nah, ini ternyata ya kan dalam proses perjalanan diduga keras, ya kan diduga keras, bukan tidak ada ijazah kan, diduga keras bahwa Jokowi tidak mempunyai ijazah asli, ya kan? Seperti itu diduga keras kan. Sebenarnya ini menjadi persoalan yang sederhana kalau memang Pak Jokowi mau seperti itu. Pada waktu sidang kemarin Bambang Tri yang di Solo, ya. Kan gampang, cukup dia, memang kan itu gugatan itu kan para pihaknya kan bukan Pak Jokowi, kan pihaknya itu antara negara yang diwakili oleh jaksa dengan Bambang Tri dengan Gus Nur yang dianggap melakukan pelanggaran tindak pidana berita bohong dan sebagainya. Tapi karena ini menyangkutnya tidak hanya berhubungan pidananya hal-hal seperti itu, tapi ada kaitannya dengan pejabat publik yang dituduhkan itu, seharusnya Jokowi gampang, dia bisa memerintahkan seknek apa-apa, cukup nih ijazah saya bawa ke pengadilan. Ya itu idealnya. Ideal kan. Itu udah berlalu, nggak terjadi gimana? Nah, karena ini nggak terjadi, sebagaimana dikemukakan tadi, maka peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta hukum ya kan itu sudah menjadi fakta hukum. Fakta hukum yang ada di pengadilan negeri mana itu kemarin tuh? Solo. Surakarta. Ya, tergantung Bang Egy, kan pihaknya Bang Egy nih mau menggunakan fakta hukum itu bisa digunakan atau tidak kan untuk dijadikan. Tadi Bung Refli bilang bisa.
Enggak, bukan bisa. Om Egy mau menggunakan atau tidak itu? Mau. Nah, Justru karena mau, saya gugat lagi. Ya, karena Om Egy mau, maka itulah yang harus sebenarnya dijadikan dasar juga. Jadi perdata itu tidak hanya melihat konteksnya. Ini kan gugatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan, hanya urusannya privat. Ini adalah menyangkut urusan yang paling mendasar, ini jabatan tertinggi seorang seperti itu. Nah, jadi menurut saya silakan nanti kan Bang Egy membawa bukti, karena yang digugat ini langsung adresnya Pak Jokowi juga, ya kan, walaupun dengan dalil itu kan bisa kita kesampingkan siapa yang mendalilkan dia membuktikan, maka Pak Jokowi lebih gampang juga karena dia pihak yang terkait dalam perkara ini, maka dia membuktikan. Satu sisi Bang Egy membuktikan bahwa dia bisa membuktikan bahwa dia ada punya dengan membawa. Kan ada proses pembuktian. Tapi pertanyaan seriusnya gini, Bung Yani. Selama ini tentang ijazah palsunya diduga Jokowi ini nggak pernah komentar sedikit pun, nggak ada komentar. Kan sebenarnya cicing wae cek sono. Ya itu makanya itulah yang membuat orang menjadi tanda tanya. Jadi jangan salahkan publik, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya mengaminin apa yang diomongin oleh Bambang sama Gus Nur gitu loh, karena dia tidak memberikan respon. Di sisi lain dia diam saja, tapi dia gerakin kepolisian, kejaksaan untuk menghukum. Nah itu yang itu seharusnya ini jumping pidananya. Seharusnya dibuktikan dulu ini. Proses perdatanya, proses ininya dibuktikan. Kalau memang ternyata dapat membuktikan, baru dikatakan berita bohong. Jadi bagaimana ada berita bohong tapi yang aslinya nggak ada, gimana seperti itu? Nah gini, waktu konstruksi yang pertama, Bung Refli juga yang bahkan sedikit meragukan saya, ini kenapa dicabut? Nah, saya sudah jujur waktu itu mengatakan saya nggak kuat karena dua hal penting, saksi dan bukti. Nah pertanyaan saya gini, Om Egy, dengan ditangkapnya Bambang waktu kan, itu. Boleh kan nanya juga? Boleh. Boleh jadi os. Kan itu kan Om Egy, ini sah-sah sangka orang di luar supaya Om Egy bisa klarifikasi di forum ini. Sudah. Nah, kan maksudnya gini. Waktu di forumnya channel udah saya bukan. Kan Om yang mau diklarifikasi. Nah gini, Om Egy itu kan bukan mewakili diri Om Egy. Ya bukan. Kan mewakili Bambang Tri. Ya. Tidak hanya Bambang Tri, Muslim Arbi ya. Nah, sekarang ini bukan yang kedulu. Yang dulu Bambang Tri, Gus Nur kan. Nah orang nanya kok Bambang Tri sama Gus Nur aja nggak mencabut, kan prinsipal. Yang berhak mencabut itu si prinsipal, bukan kuasanya kayak gitu. Kuasanya boleh mundur dong Om Egy. Saya mundur nih karena ini. Nah orang melihat bahwa belum ada statementnya pada waktu itu, makanya harus diklarifikasi sama Om Egy, menjelaskan ke publik bahwa seolah-olah kok yang mencabut gugatan ini bukannya si prinsipalnya, malah kuasanya kayak gitu loh. Nah gitu. Yang orang nggak. Balik saya tanya nih. Saya jawab dengan tegas. Ya. Karena sebelum saya mencabut, saya konfirmasi dong. Ya, kepada Bambang. Artinya gini, sudah sepengetahuan dan sudah sepersetujuan gitu dong. Ya, kalau nggak sepengetahuan, masalah dia nggak setuju, dia akan gugat terus. Ganti pengacara. Ini nggak ikut aja sama saya. Artinya fakta. Pencabutan. Sampai sekarang gugat lagi, ikut lagi. Karena itulah bukti kita ada koordinasi, bukan. Tapi pasti dipastikan yang sekarang yang menggugat Gus Nur satu. Gus Nur enggak. Bambang Tri. Bambang Tri. Rizal Fadila. Muslim Arbi. Taufik Bahudin. Sama satu lagi siapa? Aduh. Ya Bambang Tri. Ya tadi Bambang Tri 4 orang berarti ya? 5. Iya 5. Satu lagi siapa ya? Aduh, saya lupa. Bambang Tri. Ya, Bambang Muslim Arbi, Rizal Fadila, Taufik Bahudin. Satu lagi siapa, Rim? Hah? Oh, Hatta Taliwa. Jadi 5 orang yang menggugat. Ya gitu. Jadi sekarang tambahannya itu. Sehingga apa yang dituduhkan dalam tanda kutip macam-macam, insya Allah udah nggak ada itu. Artinya ini kan tanya sama beliau nih, kan beliau ini ahli tata negara. Itu udah ketemu. Bukan implikasi. Ya kan implikasi tadi kan beliau kan menyatakan angket. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, angket kan. Angket misalnya asumsi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Implikasi hukumnya kan udah terbukti nih nggak ada ijazahnya. Bagaimana pendekatan hukum tata negara menjawab ini? Jadi hukum dimanapun ya itu tidak hanya dibuat tapi juga ditaati. Makanya orang bicara yang namanya law enforcement, penegakan hukum. Kalau kita lihat kasus ini, ada berbagai hal yang bisa kita lihat untuk mengatakan proses impeachment harus dilakukan kalau seandainya terbukti ijazah palsu. Pertama adalah karena dia tidak lagi memenuhi syarat.
sebelumnya pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan, pasal 7 ya, bahwa syarat untuk pemberhentian itu 7A dulu, pasal 7 ya, pasal 7 itu syarat untuk memberhentikan itu ada tidak lagi memenuhi syarat, ya, melakukan perbuatan tercela, ya, atau melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Maka tidak memenuhi syarat, ya. Maka di situ itu ada 3 klaster. 1 pelanggaran hukum berat, 2 perbuatan tercela, dan 3 tidak lagi memenuhi syarat. Itu bisa masuk semua. Tergantung apakah itu, misalnya kalau pelanggaran hukum berat, apakah itu ancamannya 5 tahun atau lebih? Kalau pemalsuan dokumen itu 5 tahun, 6 tahun. Berarti masuk. 263. Oke, berarti masuk. Nah, bukan 263, dia 266 dong. That's okay. Berarti masuk, ya kan? Dari pemalsuan dokumen. Kemudian perbuatan tercela bisa dikonstruksikan, masa itu tidak tercela? Tidak jujur, ya kan? bohong. Masuk juga konstruksi itu. Lalu yang paling nyata, yang administratif tidak memenuhi syarat, karena syaratnya harus SMA minimal. Untuk capres. Ya, karena itu menurut saya, seandainya memang gugatan ini terbukti bahwa ijazah itu tidak pernah ada, kan kita bicara andai ya, bukan berarti kita memastikan pasti iya, maka DPR sebagai sebuah lembaga yang memang ditugaskan untuk hal seperti itu, ya harus bersikap. Bahkan menurut saya tidak perlu lagi dilakukan hak angket. Iya, langsung saja hak menyatakan pendapat. Ya. Hak angket itu kan baru menyelidik. Iya, ini kan sudah putusan. Saya juga bingung tadi, nggak usah penyelidikannya, orang sudah diadili. Oh bukan, nggak bisa. Bukan, ini faktanya nanti. Ini sekarang. Ya. Kalau sekarang, maksud saya long with bisa disambut oleh DPR. Tapi kan lihat referensi yang lalu. I see. Tapi kan saya bicara tentang pakem ketatanegaraan. Jadi sekarang langsungnya ke menyatakan pendapat ya. Iya, kalau terbukti faktanya bahwa ijazahnya memang palsu atau tidak benar atau salah atau apa, maka langsung hak menyatakan pendapat. Tapi harusnya. Ini ya, brother, nggak ada satupun anggota DPR yang komentar soal itu, nggak pernah ada satupun. Ya itu kan sebenarnya. Itu kan realitas politik. Ya itu realitas politik. Sama dengan KM 50 kan. Ya, itu sama banyak kejanggalan. Jadi tapi ada realitas politik, ada yang hal yang ideal. Iya. Nah saya kan cuma bicara hal idealnya. Realitas politiknya nggak ikut-ikut kita. Jadi kita berharap, ini terakhir ya. Terakhir. Kita berharap proses pengadilan ini bisa membuka dan ini bisa juga mengklarifikasi. Dari ya, ini kita harap betul pengadilan ini dia proaktif, karena ini kalau tidak, ini akan menjadi bawaan sejarah sepanjang Republik ini. Bahkan cacat sejarah. Ya, bawaan sejarah, cacat sejarah itu. Oleh karena itu, maka pengadilan harus membuka ini semua. Kan gampang, karena adalah Pak Jokowi adalah pihak yang terlibat langsung. Kalau kemarin dipidana kan dia nggak terlibat langsung, ada institusi negara, kan dia yang digugat. Nah, cukup dia datang membawa bukti. Kalau seperti itu, bawa aja ijazah aslinya, kan gampang. Saya nggak palsu loh. Nah, kalau memang dia dapat membuktikan bahwa dia ijazahnya asli ada, maka apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan mengadili yang namanya Gus Nur dan mengadili Bambang adalah sah dan absah, gitu loh. Ya. Oke, sekarang closing statement. Ya, closing statement dari saya. Di sini nggak sampai 2 jam. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, ya kan, dan kita terlibat dalam proses pemilihan presiden, tentu kita punya hak konstitusional untuk mempertanyakan keabsahan persyaratan menjadi presiden tersebut. Jangan dianggap bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan pemerintahan. Karena kalau menjatuhkan itu adalah yang sah dibilang tidak sah. Tapi kita justru ingin menegakkan bahwa yang sah adalah sah, yang tidak sah tidak sah. Jangan dibalik-balik. Kalau memang ijazahnya sah, case close, selesai. Asal dengan peradilan yang fair. Tapi kalau tidak sah, ya kan, terbukti harus dinyatakan tidak sah, dan mungkin lebih baik Presiden Jokowi mengundurkan diri. Karena jauh lebih mudah bagi bangsa ini menyelesaikannya. Modelnya atau berhenti seketika kayak model. Ya, yang mengundurkan diri. Karena kalau misalnya pakai proses impeachment lagi, nanti khawatir ada proses politisasi yang justru menghindari fakta yang ada.
faktanya A, proses politiknya B. Jadi kacau jadinya. Tapi kalau tidak terbukti ya sudah, case close. Oke. Demikian saudara-saudara, nggak perlu disimpulkan karena dua pakar ini sudah dengan sendirinya menyimpulkan. Kita lihat nanti tanggal 9 Oktober 2023 sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai jam 10 pagi. Insya Allah Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kan ijazah palsu ini sudah terbukti palsu barangnya. Ya. Kenapa saya berani mengatakan terbukti? Karena persidangan Bambang Tri yang ditangkap di Jakarta pada waktu itu, dia kan sedang mengajukan gugatan ijazah palsu di PN Pusat waktu itu, di Pengadilan Jilid Pertama Jakarta. Yang menjadi persoalan, kok kenapa Bambang Tri ini kok ditangkap? Ini kan menjadi tanda tanya kan? Nah, begitu ditangkap akhirnya yang tadinya perdata dicabut gugatannya menjadi pidana. Nah, tapi itulah rencana Tuhan ya. Begitu gugatan pidana, ketika Bambang Tri menggugat perdata di PN Pusat itu kan gugatan perdata. Tetapi kalau ditangkap dan diadili pidana, maka akhirnya terbuktilah bahwa terus saja terbukti bahwa ijazah palsu itu akhirnya terbukti dalam sidang pidana. Itu. Nah, dalam sidang pidana itu sebagaimana publik ketahui, itu kan ada dua gugatan atau dua tuduhan kepada saudara Bambang Tri, ya kan? Tuduhan pertama itu adalah menyebarkan berita bohong, dan yang tuduhan yang kedua itu menyebarkan kebencian, ya kan? Lalu didakwah 10 tahun, divonis 6 tahun. Nah, dalam pengadilan negeri Solo itu divonis 6 tahun. Jadi memutuskan bahwa dakwaan itu benar. Tetapi lalu kemudian ini digugat di Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, di Pengadilan Tinggi Semarang, hakim PT Semarang itu tidak menemukan adanya ijazah asli itu, sehingga akhirnya pasal tentang gugatan ijazah palsu itu malah tidak terbukti. Jadi tidak terbukti menyebarkan berita bohong. Nah, berarti benar. Sampai ke Mahkamah Agung juga sama. Jadi yang pada waktu itu tetap dihukum, tapi bukan karena menyebarkan berita bohong. Soal ijazah palsu. Waktu itu dihukum karena tuduhan penyebarkan kebencian. Dan dasarnya kebencian juga tidak jelas. Undang-undang ITE. Jadi pelanggaran undang-undang ITE. Tetapi disitulah membuktikan ala hikmahnya bahwa persidangan pidana Bambang Tri itu membuktikan bahwa Jokowi tidak punya jasa asli dan itu jasanya palsu. Pertama sekali itu mewakili tergugat satu Joko Widodo itu sempat diusir oleh hakim karena dia tidak membawa surat kuasa dari Joko Widodo langsung. Lalu kemudian banyak massa yang mendesak kepada hakim, nah termasuk dari advokat juga waktu itu dipimpin oleh Prof. Egy Sujana dan teman-teman dari TPUA. Lalu kemudian hakim diganti. Nah, setelah hakim diganti kemudian terjadi mediasi pun tidak ketemu itu. Surat kuasanya juga asli dari Jokowi tidak muncul, ijazah asli tidak muncul. Nah, jadi sudah 12 kali. Mestinya kemarin kami sudah minta fast track kemarin itu. Putus saja, tapi sampai hari ini juga putus tanpa kehadiran pihak tergugat. Itu. Jadi sidang ke-13 kapan lagi? Nah, yang lucunya gini kan, pada saat dari pihak tergugat Joko Widodo, waktu itu kan kami gugat sebagai presiden. Tapi kemudian atas pertimbangan hakim, meminta supaya ini karena ijazah ini waktu itu dia belum sebagai presiden pribadi. Lalu kami mengubah itu, kan gugatan pribadi Joko Widodo, kan. Lalu kemudian pihak tergugat entah ini siapa saya tidak tahu, tapi muncullah Otto Hasibuan sebagai salah satu kuasa hukumnya, advokatnya. Nah, tadinya sidang itu kan offline, sidang di sidang di lapangan, sidang di ruang ruang dan terbuka untuk umum. Tahu-tahu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengubah menjadi sidang akor
tanpa persetujuan kami. Sidang online jadi. Iya, sidang online. Nah, makanya saya kemarin dengan Prof. Egy, dengan Egy dan teman-teman menolak itu, meminta supaya sidang itu tetap sidang offline, sidang di ruangan, bukan sidang court, bukan sidang online. Nah ini jadi menurut waktu itu kami memandang bahwa ini seolah-olah pengadilannya pro. Apa karena memang ini terkait dengan menggugat Jokowi sehingga seperti ini. Jadi kami kecewa sebetulnya kan. Inilah yang membuat bahwa bagaimana kami bisa mendapatkan keadilan, ya kan, di tengah-tengah hakim atau pengadilan yang sudah terlihat tanda kutip dia berpihak kepada pihak eksekutif dalam hal ini. Nah, sehingga sampai hari ini saya punya pandangan secara pribadi mengatakan bahwa loh yang namanya teori trias politika hari ini itu nggak jalan. Jadi pengadilan juga bisa dikooptasi oleh pihak eksekutif. Nah, itu. Ada lagi yang mau ditambahkan soal pengadilan ijazah palsu ini sebelum kita bergerak kepada petisi 100? Ya, jadi gini, saya menghimbau kepada Saudara Joko Widodo, kalau memang, ya kan, kalau memang Anda punya ijazah asli, ya sebagaimana yang dituduhkan dan atau yang sebagaimana yang diributkan, dikritik oleh publik selama ini, tunjukkan. Kami akan selesai. Artinya kami akan tarik itu. Tetapi kalau Saudara Joko Widodo tidak menunjukkan itu, berarti jangan salahkan kami. Kami juga menyimpulkan dan sudah ada hasil pengadilan di Solo itu membuktikan bahwa Anda tidak memiliki ijazah asli. Nah, menjadi pertanyaan, loh, kalau ijazah asli nggak ada, lantas mendaftar di waktu itu di di Solo, pemilihan wali kota di KPUD Solo, itu pakai apa, ijazah siapa? Tapi yang tersebar itu fotokopi kan? Fotokopi itu kelihatan seperti fotokopi itu giginya, ya kan, dan dilihat oleh teman-teman yang ahli di bidang itu, melihatkan bahwa itu fotonya bukan punya Jokowi. Jadi selama ini kan bangsa Indonesia tertipu oleh persoalan presiden yang ternyata ijazahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Nah ini kan memalukan sekali, gitu loh. Jadi saya minta, ya kan, Saudara Joko Widodo secara pribadi, jika memang ini benar, janganlah membuat ya berbagai macam drama, istilah drama Korea untuk menutup ini. Nah ini kan satu aib besar berbangsa ini.